Konnichiwa. Balik lagi kita di Benri Himade Unpad. Jadi di sini kita akan melanjut belajar bahasa Jepang bersama ya. Kita masuk ke Manabo Nihongo bab 22. Nah, di bab 22 ini kita akan belajar soal ungkapan bermakna kemampuan atau kesanggupan, atau mungkin bisa dibilang kalimat potensial. Jadi ini tuh kalimatnya disebut dengan kanoke yang ditandai dengan perubahan verba dengan menambahkan imbuhan akhiran. Kalau reru, remas, rareru, raremas. Jadi itu kayak kalau raremas itu bentuk sopannya. Kalau misalnya bentuk biasanya itu rareru. Sama halnya dengan reru, riru juga bisa. Nah, terus kemudian adanya partikel ga yang ditempatkan sebelum menggunakan verba yang berungkapkan atau bermakna kayak kesanggupan atau bentuk kalimat potensial gitu. Jadi ini tuh diartikan sebagai bisa, mampu, dan dapat dalam bahasa Indonesia gitu. Dalam bahasa Indonesia artinya seperti itu. Jadi ini tuh juga biasanya kalau dalam penyebutan bahasa Indonesia itu seperti kayak gitu. Jadi misalnya terbuka, tertutup, terlampaui dan lain-lain gitu. Jadi masuknya ke situ kalau dalam rareru eru ini, perubahan ini. Nah, bentuknya tersendiri teman-teman bisa hafalkan ya. Jadi misalnya kalau bentuk pola kata kerja satu, misalnya kaimas jadi kaimas, jadi diubah i-nya menjadi e. Kakimas jadi kakemas, diubah jadi e juga. Teman-teman bisa hafalkan ini. Jadi yang ini juga seperti kata kerja kedua dan kata kerja ketiga. Ini sama seperti kata kerja ya bentuknya, cuman tinggal diubah saja. Seperti misalnya kalau kata kerja ketiga kimas dan shimas. Kalau kimas menjadi koraremas, kalau shimas menjadi dekimas. Nah, kalau sama layaknya dengan yang kedua, tabemas jadi taberaremas, okimas jadi okiraremas. Jadi dapat bangun, jadi bangun, ini dapat bangun gitu. Jatuhnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman hafalkan dulu sebelum membuat atau mempraktikannya kalimat bentuk potensial ini gitu, kanoke. Nah, jadi yang dalam rumusnya jadi subjek, terus partikel wa, lalu objek, baru partikel ga, lalu verba. Tapi diubah menjadi verbanya kanoke, jadi bentuk kebisaan atau dapat dilakukan. Jadi misalnya watashi wa nihongo ga hanasemasu. Hanasemasu itu bentuk perubahan dari hanashimasu, hanasu gitu teman-teman. Kalau misalnya ada penambahan juga nih, kayak misalnya kita kasih shika itu yang menyatakan hanya, jadi kayak seperti tada juga sih jatuhnya, atau enggak cuman satu-satunya gitu kalau dalam arti dalam bahasa Indonesia. Contohnya watashi wa nihongo shika hanasemasen, jadi saya hanya bisa berbicara bahasa Jepang, sisanya saya tidak bisa gitu. Jatuhnya kayak begitu. Jadi bentuk ini tuh yang sudah saya bilang lagi ya tadi, bentuk potensial, bentuk kemampuan yang bisa dilakukan gitu. Seperti yang pelajaran sebelumnya, kotoga dekimas, kalian pasti ingat dong, itu kan bentuk kebisaan juga. Ini mungkin lebih ke bentuk potensial yang emang bener-bener dipersingkat, mungkin versi singkatnya gitu dalam pola kalimat ini. Nah, terus juga ini tuh juga bisa digunakan dalam kondisi yang dilaksanakan suatu kegiatan. Contohnya jadi pertama tempat atau alat, terus D karena emang di ada tempat pasti itu partikel D ya, yang artinya di. Kalau misalnya alat itu di pakai partikel D juga, yang berarti itu dengan, seperti itu. Tapi beda kalau misalnya alat itu D teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kan dalam contohnya kombini de okane ga orosemasu gitu, kayak di minimarket bisa
mengambil uang gitu. Atau enggak lanjut ke Daigaku no sports center de suei ga dekimasu. Di sports center universitas bisa berenang. Nah, kalau ini tuh lebih versi pendeknya koto ga dekimasu gitu teman-teman. Jadi tapi ada potensialnya gitu. Jadi ya sama sih kalau misalnya dibilang itu kayak seperti koto ga dekimasu, cuman ini bentuk singkatnya gitu. Nah, terus juga bisa bentuk perbandingan. Nah, menyatakan perbandingan. Lalu bisa dilihat dari contoh kalimatnya kodomo no koro nihonjin wa ninjin wa taberaremashita ga piiman wa taberaremasen. Jadi kayak saat waktu kecil tuh bisa makan wortel, tetapi tidak bisa makan cabai hijau atau kayak paprika gitu, bisa misalnya bilangnya seperti itu. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk menyatakan perbandingan. Nah, kalau ini tuh ada juga ungkapan yang emang bener-bener bisa kayak tidak sengaja terjadi atau secara spontan. Misalnya kalau miru jadi mieru, jadi miemas. Nah, jadi itu kan tidak sengaja atau enggak dapat dilihat atau bisa dibilang terlihat. Nah, atau enggak kikoemas itu terdengar. Kayak suatu kegiatan yang ungkapan yang terjadi dan juga dihasilkan karena kegiatan yang terjadi dengan spontan atau dengan tidak sengaja begitu. Kalau misalnya dilihat dari contoh kalimat itu ada ongaku shitsu kara uta ga kikoemasu, terdengar nyanyian atau lagu dari ruang musik. Nah, jadi ini tuh kano hyogen ini bisa banyak fungsinya teman-teman, dan juga kita harus selalu lihat konteks kalimatnya seperti apa, dan kita tinggal menyamai dengan si rumus-rumus yang sudah ditentukan sebelumnya begitu teman-teman. Nah, kalau pemahaman perbedaannya tuh, kalau potensial sama kayak bentuk ketidaksengajaan. Kalau misalnya secara tidak sengaja itu pasti bentuk jihatsu atau yang disebut dengan bentuk kayak secara tidak sengaja, kayak spontan. Jadi tiba-tiba kalau misalnya dalam arti contoh kalimat nomor 1 ini yubin kyoku ga miemas, jadi artinya tuh secara tidak sengaja bahwa saya bisa melihat yubin kyoku, jadi pos surat gitu, kayak kantor pos. Nah kalau miraremas tuh kayak dapat melihat, jadi kayak misalnya asoko de yubin kyoku ga miraremas. Jadi kayak dengan kita melakukan sesuatu kita dapat melihatnya dengan usaha kita gitu. Jadi kayak kita bisa melihat, kalau misalnya dalam konteks kalimat asoko de, nah di sana kita bisa melihat kita dapat melihat yubin kyoku atau kantor pos gitu teman-teman. Nah ini juga ada bentuk perubahannya tersendiri ya teman-teman bisa cari dan juga bisa memahaminya dengan baik. Nah lanjut kita ke bab selanjutnya teman-teman, kita akan membahas bab 23, yaitu tentang perubahan kata ajakan. Kayak misalnya teman-teman kayak pernah dengar kata ini nggak sih, kairimashu, kairo, ishoni kairo. Nah ini kita akan belajar tentang pola kalimat yang tadi aku jelasin di bab ini. Jadi sebelumnya teman-teman harus bisa hafal lagi dan juga teman-teman bisa pahami pola perubahan dari kata kerja menjadi kata ajakan gitu, kayak perubahan verbanya gitu.
Ya teman-teman hafalin nih. Saya sudah sediain. Mungkin teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa pause dan teman-teman bisa pahami dan juga hafal dan pasti jika sudah hafal pasti bisa tinggal mengikuti konteks kalimatnya. Nah, ini contoh soal ya, teman-teman bisa kerjakan. Misalnya numimas. Jadi nomo gitu. Shirabemas. Jadi shirabeyo gitu. Kan ada nih rumusnya, teman-teman. Jadi harus paham dulu rumusnya, perubahan kalimatnya, lalu teman-teman tinggal masukkan gitu. Nah, yang tadi aku bilang tuh ini ajakannya tuh bentuk biasa dari masyo. Kalau masyo tersendiri itu kayak bentuk sopannya. Ishoni kairi masyo, mari kita pulang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu tuh kayak lebih sopan kan. Kalau misalnya kairo, nah kalau bentuk itu, kalau misalnya kairo itu kayak ajakan juga, tapi itu bentuk biasa. Kayak misalnya yuk pulang gitu. Misalnya ini kan digunakan untuk teman. Kalau misalnya ini mungkin bisa ke orang yang belum dekat atau orang yang di atas dari kita derajatnya dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya ini contoh kalimat nomor 2, sotsugyo shitara kuni e kaero to omoimasu. Nah, jadi ini tuh kayak jika sudah lulus saya berpikir untuk pulang ke negara saya gitu jatuhnya. Sama seperti tadi. Gitu. Nah, kita lanjut ke pola sumori yang artinya kayak direncanakan gitu, kayak saya punya rencana gitu. Kayak misalnya dalam contoh kalimat sotsugyo shitara nihon no kaisha ni tsutomeru tsumori desu. Jadi saya berniat, setelah lulus saya berniat untuk kerja di perusahaan Jepang gitu. Jadi berniat atau ada kayak ini tuh artinya lebih ke direncanakan gitu, kayak bermaksud. Jadi emang bener-bener sudah terorganisir, kayak terencana banget gitu. Jadi pola kalimat ini tuh bisa dibilang kayak rencana sumori itu. Nah, jadi contoh kalimat kedua, nani ga atte mo kono shigoto yamenai tsumori desu. Nah, jadi apapun yang terjadi, pola kalimat yang sebelumnya atemo, saya tidak akan melakukan pemberhentian gitu, kayak saya tidak akan berhenti dari pekerjaan ini gitu. Jadi itu kayak lebih ke ada plan atau maksud tersendiri dari untuk kejelasan dari si pola kalimat ini gitu. Begitu. Kalau yang contoh 3 ini berencana ya, kayak raishu kara suppatsu suru yotei desu. Jadi ini kalau yotei tersendiri ini tuh kayak yotei itu artinya rencana ya, jadi sudah terencanakan. Sama seperti sumori, tapi ini tuh kayak ada kesan yang lebih kuat teman-teman. Jadi kayak yang dijelaskan dari kanoke, bukan. Jadi bermaksud lebih kuat dari yang kayak gimana ya? Ada pressure-nya tersendiri gitu dari si sumori ini, jadi beda dengan yotei. Kayak kalau yotei itu kayak berencana gitu, hanya berencana saja. Mungkin lebih ke tujuannya ada. Kalau sumori itu tujuannya ada, tapi kalau yotei itu mungkin hanya angan-angan saja, hanya cuma direncanakan saja gitu. Nah, kalau ini teman-teman bisa renshu sendiri ya, tinggal diubah. Misalnya nih nomor 1, kyou wa dou suru tsukareta kara mo kaerimasu to omou. Nah, jadi gimana nih? Kaeru sumori to omoimasu gitu, bisa kaeru sumori. Jadi di bagian ini juga sama ya teman-teman, menggunakan pola kalimat
pola perubahan kata kerja biasa, tidak menggunakan pola kalimat bentuk sopan yaitu mas. Jadi emang harus benar-benar misalnya kaerimas jadi kaeru. Tinggal ditambah sumori. Kaeru sumori desu. Atau kaeru sumori to omoimasu begitu. Teman-teman bisa lanjut, teman-teman bisa latihan sendiri sehingga teman-teman bisa lancar bahasa Jepangnya. Dan ini mungkin banyak ya, soalnya aku kasih ada 3 yang tentang materi bab 23 ini. Teman-teman bisa kerjakan dan teman-teman bisa latihan dan juga sharing ke teman-teman kalian juga, misalnya saling belajar bareng gitu ya. Jadi memang sering-sering berlatih kalau memang ingin menguasai atau emang ingin bisa bahasa Jepang gitu. Apalagi kalau misalnya kita kan mungkin ada fitur Discord dan lain-lain gitu, kayak kita bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri. Mungkin kita kalau ingin melatih bisa ke servernya Jepang atau server Asia dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa ketemu berbagai macam orang Jepang dan juga mungkin bisa berlatih kaiwa. Jadi kaiwa renshu di sana gitu. Jadi apapun yang misalnya yang aku buat di Benti Himade ini juga jadi bermanfaat gitu. Jadi teman-teman juga bisa berkembang lagi dan juga berkembang lagi. Nah, jadi segitu aja untuk materi yang aku sampaikan. Terima kasih karena sudah senantiasa melihat dan juga belajar bersama kami semua. Dan terima kasih semuanya. Ijo desu. Mite kurete arigatou gozaimashita.